siang Bapak Ibu dosen beserta guru pamong. Saya nama Yelsi Haryani, nomor UKG 2015-02-07-249, mahasiswa peserta PPG Angkatan 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Ananda semua, selamat siang. Ketemu lagi ya sama Ibu hari ini di Zoom meeting kita. Kita akan mempelajari tentang perangkat keras komputer hari ini. Gimana? Sudah masuk Zoom semuanya? Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Ananda semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana kabar Ibu? Ya kabar Ibu juga alhamdulillah baik ya. Kita doakan mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi kesehatan, kekuatan dan kesabaran untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Jadi. Gimana? Udah makan siang? Udah, Bu. Alhamdulillah udah, Bu. Sudah. Kenyang ya? Kenyang, Bu. Kenyang. Alhamdulillah. Ya, sebelum kita belajar, marilah. Banget aku di sini. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh Amir. Kepada Ananda Amir, kami persilahkan. Baiklah teman-teman, sebelum mata pelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Amir ya. Selanjutnya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa ini, untuk itu marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Siska. Siska bisa Siska? Bisa, Bu. Ya, makasih Nak ya. Untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Aku enggak deh. Ini enggak mau colo. Indonesia tanah airku, tanah Semangat Nak. di sanalah aku berdiri. Jadikan ibuku Indonesia bangsa dan marilah kita berseru Indonesia bersatu. Rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku negerimu yang kucinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, mudah-mudahan dapat menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia ini. Ya Nak ya? Ya. Selanjutnya Ibu akan absen ya. Ibu lihat di Edmodo, absen kita. Udah absen Nak? Sebelum belajar tadi udah absen kan? Sudah, Bu. Sudah. Nah, Ibu lihat dulu ya. Nah, ini jangan lupa absennya.
kehadirannya itu dibuat di komen itu hadir Bu, jangan lupa. Siap. Lihat dulu ya. Sagiu, sasagiu, Indo sasagiu. Oh. Iis, senyumnya manis sekali, Is. Ya, ada 2 orang ya teman kita yang tidak hadir itu Dinda sama Elsa. Ya, yang si Dindanya lagi sakit, sedangkan Elsa katanya ada apa? Urusan keluarga. Ya kita doakan aja lah, mudah-mudahan teman kita yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Amin ya Allah. Ya, adapun tujuan pembelajaran Ibu pada hari ini, melalui diskusi dan tanya jawab, peserta didik dapat menentukan cara perawatan perangkat keras komputer dengan cermat dan teliti. Yang kedua, melalui diskusi dan tanya jawab peserta didik dapat menganalisis langkah-langkah perawatan perangkat keras komputer dengan cermat, teliti, dan sistematis. Nampak kan nak tujuan pembelajarannya? Ya. Nampak, Bu. Nampak, Bu. Ya, adapun pembelajaran kita pada pagi hari ini itu perawatan perangkat keras komputer. Di antaranya prosedur perawatan perangkat keras komputer dan kondisi yang perlu kita ketahui dalam perawatan perangkat keras komputer. Sebelum Ibu melanjutkan pelajaran kita hari ini, kira-kira ada nggak di antara Ananda semua yang masih ingat tentang pelajaran kita minggu kemarin? Ya, ada yang ingat nggak? Saya, Bu. Ayo Rintan, apa pelajaran kita minggu kemarin, Tan? Minggu lalu kita belajar tentang langkah-langkah menginstal Windows 10, Bu. Ah ya, jadi minggu kemarin kita belajar tentang langkah-langkah menginstal Windows 10. Ya. Ya, jadi masih ingat ya Rintan ya tentang pelajaran kita minggu kemarin. Yang lainnya juga masih ingat kan? Ya, jangan setelah belajar pelajarannya itu dibiarkan saja, dibaca, dipelajari, dipahami lagi ya Nanda semuanya. Ya, kalau hari ini kita belajar tentang perawatan perangkat keras komputer. Nah, kalau di komputer dan jaringan dasar itu biasa kita mendengar ya kata hardware, kata software. Nah, kira-kira yang hardware itu apa? Sedangkan yang software itu apa? Siapa yang kira-kira yang tahu di sini? Ayo. Pas. Ya, sedangkan software? Perangkat lunak seperti aplikasi, Bu. Ah, betul sekali. Ya, Rintan ya. Berarti kalau biasanya disebut perangkat keras itu disebut dengan hardware, sedangkan perangkat lunak disebut dengan software. Stop. Ya, Anda semuanya. Ya, coba di-mute-kan suaranya. Ya, Anda semua sebelum Ibu meeting Zoom tadi, Ibu sudah men-share ya bahan ajar LKPD di kelas virtual kita yaitu Edmodo. Nah, coba Ibu share dulu ya. Ya, Bu. Tunggu dulu. Nampak, Nak? Nampak, Bu. Ya, coba dilihat dulu ya. Di sini kemarin Ibu sudah Nampak. Sebelum kita belajar, Ibu sudah men-share yaitu tentang LKPD. Ini ada LKPD komputer dan jaringan dasar kelas 10 multimedia ya. Nah, jadi Ananda semua Ibu harap dibuka, dibaca dan dikerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan. Nah, seterusnya untuk bahan ajarnya juga udah Ibu share di sini.
Nah, bahan ajar komputer dan jaringan dasar kelas 10 multimedia. Ada bahan ajarnya ya, tinggal Ananda semua mengklik dan membacanya, dipelajari, dipahami tentang bahan ajar yang sudah Ibu share ini. Ya, terus? Oh, begitu. Iya, ya nak. Di sini juga Ibu sudah juga bikin kuis ya. Ibu sudah share kuis di Edmodo. Ini ada penilaian harian komputer dan jaringan dasar. Nah, di sini Ananda tinggal klik ini. Nah, nampak? Nampak, Bu. Kalau seandainya sudah diklik itu, Ananda tinggal view kuis. Berarti Ananda mengerjakan kuis yang sudah Ibu sediakan. Itu ada sekitar 15 pertanyaan dan kunci jawabannya udah Ibu kunci. Berarti seandainya Ananda mengerjakan, itu sudah langsung ada berapa yang betul dan berapa yang salah. Bisa dimengerti sampai di sini Ananda semua? Insya Allah, Bu. Bisa, Bu. Tentang Edmodo kita. Oke. Ya, untuk pelajaran hari ini seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, bahwa kita belajar tentang perawatan perangkat keras komputer. Nah, Ibu buka apa dulunya ya. Nampak Ananda semuanya? Nampak, Bu. Mantap, Rian? Nampak. Ya, Rian hari ini semangat sekali, Rian. Bu. Mungkin dia lagi berbunga-bunga kayaknya. Ya, ini ada ya mata pelajaran kita hari ini. Ini tujuan pembelajarannya sudah Ibu bilang tadi kan, sudah Ibu beritahukan. Nah, kita langsung ke materinya. Ya, Ibu buka dulu. Nah, materi kita itu perawatan perangkat keras komputer. Ya, jadi di perawatan perangkat keras komputer itu ada 3. Yang pertama, prosedur pembersihan pada periferal. Yang kedua, kondisi yang perlu kita ketahui dari komponen tersebut. Yang ketiga, tool atau program cek komponen. Ibu lanjut ya. Ya, Bu. Ya, untuk melakukan pembersihan komponen pada personal komputer harus melalui cara atau prosedur tertentu antara satu komponen dengan komponen yang lain. Berbeda sehingga memiliki urutan atau aturan tersendiri dalam metode pembersihan. Berikut ini beberapa komponen yang perlu kita lakukan perawatan. Yang pertama itu ada casing, yang kedua CD-ROM, CD-RW, hard disk, PGA card, memori, power supply, CPU, motherboard, dan expansion card. Ya. Selanjutnya, dalam mendiagnosis kerusakan pada komponen komputer, terlebih dahulu perlu diketahui keadaan normal komponen tersebut. Berikut kondisi masing-masing komponen yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu ada casing, Anda semua. Ini ada gambar casing kan? Nah, untuk mengetahui kondisi komponen ini perlu dilakukan pengecekan langsung di dalam case komputer. Yang perlu diperhatikan kabel seklarnya, terus lampunya, serta dengan tata atau letak diikat dengan rapi. Ya, maksudnya kabel seklar sama lampunya itu harus sesuai dengan letaknya masing-masing. Ya, Anda semua sampai di sini jelas? Jelas. Ya, Ibu lanjutkan lagi ya. Yang kedua itu ada memori. Ini ada memorinya Anda semua. Ada gambar nampak kan? Nampak, Bu, nampak. Ya Rian, terima kasih Rian. Rian hari ini semangat sekali. Dia senyum-senyum dari tadi. Ya, untuk memastikan RAM terpasang dengan benar, pastikan tidak adanya bunyi. 1, 2, 3 bip, yang 3 kali bip, 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 kayak itu. Itu menentukan bahwa
penggunaan memori itu ada yang salah Nanda semuanya, makanya diperhatikan ya. Selanjutnya itu ada CD-ROM atau CD-RW. Nah, ini ada gambarnya Nanda semuanya. Nampak? Nampak Amel? Jelas. Nampak, Bu. Masih semangat? Nampak Bu, nampak Bu. Masih semangat nggak? Semangat. Ya, kalau masih semangat coba direntangkan tangannya dulu. Biar apa? Lambaikan tanganmu. Lambaikan tangannya. Atau semangat yes 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 kayak gitu ya. Oh, say hi guys. Ya, Ayo. ya semangat. Amir masih semangat kayaknya. Oke, untuk mengetahui kondisi CD-ROM atau CD-RW baik atau tidak, dapat dilakukan dengan memasukkan CD. Jadi setelah kita memasukkan CD, kita perhatikan kecepatannya. Nah, ya, apakah kecepatannya baik atau tidak? Suara yang bising dan kadang ada suara yang crack perlu diperhatikan Anda semua. Berarti CD-RW atau CD-ROM tersebut mengalami gejala kerusakan pada mekanik. Ya, Ibu lanjutkan lagi ya. Ya, ini ada CPU, Central Processing Unit. Berarti kondisi CPU yang perlu dipantau adalah penggunaan resource dan suhu pada prosesor tersebut. Untuk suhu prosesor dipengaruhi dari heatsink dan pan yang digunakan. Jadi, dipastikan CPU ini menempel erat dengan prosesor. Sedangkan untuk pan harus dipastikan dapat berputar dengan lancar dan memiliki putaran minimum 5.400 RPM. Tahu nggak RPM itu apa? Kan ada di slide Ibu Nina, yaitu tentang 5.400 RPM atau revolution per minute. Revolution per minute. Ya, Anda semua mungkin ada yang kurang mengerti. Ibu putar ya dulu ya tentang tutorial perawatan perangkat keras komputer. Ini ada video yang udah Ibu ambil dari YouTube. Nampak Anda semuanya? Nampak Bu, nampak. Ya Rian, Ibu juga nampak wajah Rian dari sini. Berseri sekali. Kita lihat videonya dulu, Nak. Mana di Intan? Nampak Mel? Cinta, nampak Cinta? Kedengaran suaranya Cinta? Cinta cara merawatnya nak, dilihat. Ya, Bu. Anca diperhatikan ya. Ya, Bu. Anca diperhatikan. Atau perangkat keras komputer. Ya, Nanda semuanya perlu Ibu beritahukan, seandainya ada Nanda semua yang kurang paham atau kurang mengerti dengan apa yang Ibu jelaskan tadi tentang perawatan perangkat keras komputer, mungkin dikarenakan keterbatasan alat yang dimiliki Ananda semua yang di rumah, boleh datang ke sekolah. Ibu tunggu misalnya besok setelah pembelajaran kalian daring, siangnya boleh datang ke sekolah, kita bisa melakukan praktek perawatan perangkat keras komputer ya. Tapi datang ke sekolahnya tetap mematuhi protokol kesehatan. Pakai masker ya Anda semuanya. Siap? Bu. Ya. Ya, Bu. Ya.
Dan selanjutnya, Ibu kan tadi sebelum kita mulai pembelajaran kan udah Ibu share tentang kelompok-kelompok yang Ibu bagi. Nah, jadi Ananda semua di kelompok itu, di LKPD maksud Ibu, di LKPD itu ada kelompok yang Ibu beri, misalnya kelompok 1 sekitar 4 atau 5 anggota, kelompok 2 juga gitu. Nah, jadi Ananda semua, Ibu kasih waktu ya untuk melakukan diskusi kelompoknya, bisa melalui chat atau komentar di Edmodo kita boleh. Nah, jadi Ananda semua Ibu kasih waktu sekitar 5 menit untuk mengerjakan diskusi kelompok yang sudah Ibu berikan tadi pagi. Ya, silakan dikerjakan Ananda semuanya. Nggak ada yang ribut. Siap, Bu. Sini dikerjakan, Bu. Ya, tadi Ibu kan sudah ngasih tugas untuk berdiskusi kelompok ya. Jadi waktunya sudah Ibu kasih 5 menit. Ibu minta ada perwakilan dari Ananda semua yang akan membacakan hasil diskusi kelompoknya. Ibu minta kepada Rika, bisa ya Kak untuk perwakilan dari kelompok 1? Minta kepada Ananda. Oke, di sini saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 1, yaitu mengenai perawatan perangkat keras komputer. Yang pertama yaitu ada prosedur pembersihan komputer pada peripheral. Untuk melakukan pembersihan, komponen pada PC harus melalui cara atau prosedur tertentu antara satu komponen dengan komponen yang lain. Berbeda sehingga memiliki urutan atau aturan tersendiri dalam metode pembersihannya. Berikut beberapa komponen PC yang perlu dilakukan perawatan, yaitu yang pertama ada casing dari sebuah komputer, sehingga kekuatan dan keindahan sebuah komputer secara fisik terletak pada casing PC. Pada casing PC biasanya terdapat power supply dan fan dan LED indikator beserta saklar atau tombol-tombol power dan reset. Permasalahan yang sering terjadi dalam case komputer adalah debu yang terbawa oleh fan casing komputer itu sendiri atau sarang serangga. Kotoran tersebut selain mengganggu keindahan juga dapat berdampak jelek pada fan dan komponen lain pada motherboard sehingga perlu dilakukan pembersihan secara rutin. Digunakan untuk membersihkan case komputer cukup dengan kuas atau dengan penyedot debu mini. Untuk bagian sudut terutama bagian depan perlu diperhatikan pangkalan yang mudah lepas akibat hentakan, terutama pada bagian kabel untuk tombol saklar. Pada bagian belakang yang perlu dibersihkan adalah pada bagian ventilasi atau tempat fan, karena disinilah debu semua mengumpul akibat hembusan angin yang dibawa oleh debu. Yang kedua yaitu ada floppy drive. Floppy drive adalah disk drive, merupakan komponen komputer yang digunakan untuk penggerak floppy atau disket sebagai media penyimpanan data. Disk drive sangat mudah terkena debu atau kotoran yang terbawa oleh disket sehingga dapat mengganggu fungsionalitas disk drive. Gejala-gejala yang muncul akibat disk drive yang kotor adalah disket tidak dapat dibaca dan kadang-kadang mengalami error. Cara untuk membersihkan disk drive cukup dengan disk cleaner. Langkah-langkah pembersihannya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu operasikan sistem komputer. Dan yang kedua yaitu masukkan disk cleaner yang telah diberi cairan pembersih ke drive A. Pilih drive A sehingga komputer akan membaca drive A tersebut. Karena piringan disket diganti dengan kertas tisu yang diberi cairan pembersih, maka head akan tersentuh oleh tisu tersebut sehingga akan membersihkan head dari kotoran debu atau kotoran yang lain. Ya. Nah, kan sudah Ibu jelaskan materi yang tadi. Setelah itu dilanjutkan lagi dengan diskusi kelompok yang telah disampaikan oleh perwakilan dari kelompok 1 ya, Rika. Kira-kira sampai di sini sudah paham Ananda semuanya? Paham. Kok nggak semangat lagi? Kalau tadi semangat, sekarang nggak semangat lagi. Coba, senyum. Jempolnya mana jempolnya? Semangat.
Nah, oke. Ananda semua. Nah, semangat baru. Apa namanya? Sampai di sini kira-kira ada yang belum mengerti nggak? Ananda paham semuanya? Kira-kira ada pertanyaan? Enggak? Kalau nggak ada pertanyaan, Ibu mau bertanya. Nah, kira-kira di sini siapa yang bisa menjawab beberapa komponen komputer yang perlu dilakukan perawatan? Antara lainnya apa saja? Coba, siapa yang bisa? Nah, kayaknya Amel mau menjawab deh. Iya, Mel? Iya, Bu. Ya. Pertanyaan Ibu tadi, komponen-komponen apa saja yang perlu dilakukan perawatan? Beberapa komponen komputer yang perlu lanjutkan. dilakukan perawatan antara lain casing, Ya. CD-ROM, CD-RW, hard disk, VGA card, memori, power supply, CPU, motherboard, dan expansion card. Ya, betul sekali yang dibilang Ananda Amel tadi, bahwa ada beberapa komponen yang perlu dilakukan perawatan, antara lain casing. Nah, ya kan? Tahu casing kan Anda semua, terus ada CD-ROM, CD-RW, hard disk, VGA card, terus memori, power supply, motherboard, CPU, dan expansion card. Terima kasih ya, Mel ya. Ya, tadi untuk yang perangkat kerasnya sudah diwakili oleh Rerika untuk membacakan hasil diskusinya. Dan untuk tool-nya, tool itu khusus untuk software-nya ya, Ananda semuanya. Ibu minta kepada Ananda Sari mewakili kelompoknya untuk mempresentasikan langkah-langkah perawatan software. Kepada Ananda Sari, Ibu persilahkan. Untuk perawatan dari sisi software, cukup dengan tool-tool yang telah tersedia ketika menginstal sistem operasi. Antara lain, 1. ScanDisk digunakan untuk memeriksa struktur file sistem, tabel lokasi file, dan dapat untuk mengetahui ada atau setidaknya bad sector. Yang kedua, Disk Deparameter, mengatur struktur atau tata letak file sehingga akan mengurangi fragmentasi sebuah space hard disk secara berkala. Nah, berarti itu perawatan komponen software. Ananda semua dengar penjelasan dari teman kita Sari? Dengar kan? Benar. Dengar, Bu. Ya, Ibu sampaikan lagi ya, seandainya ada Ananda semua yang kurang jelas tentang materi kita pada pagi hari ini. Kebetulan kita kan praktek, mungkin terkendala alat yang ada yang di rumah Ananda nggak punya. Silakan datang ke sekolah. Ibu tunggu besok siang. Cuman datangnya jangan banyak-banyak, Ananda semuanya cukup 5 atau 6 orang saja ya. Nanti bergantian saja prakteknya di sekolah. Oke? Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, kalau seandainya nggak ada pertanyaan, berarti Ananda semua jelas ya. Untuk langkah selanjutnya, marilah kita menyimpulkan tentang materi kita pada siang hari ini. Kepada Ananda Dio ya, persilahkan. Ya, Bu. Ya. Kesimpulannya yaitu 1. Untuk melakukan perawatan personal komputer, terlebih dahulu harus mengetahui informasi komponen yang terpasang pada PC. Informasi ini dapat dilakukan dengan menggunakan software, utilitas, atau tool yang tersedia pada Windows software yang disertakan oleh vendornya. Ya. 2. Beberapa tool yang digunakan untuk mengecek komponen PC personal komputer antara lain Device Manager, BIOS, Direct, Disk Defragmenter, ScanDisk, dan FreeRAM XP Pro 1.40. Ya, terima kasih kepada Ananda Dio yang telah menyimpulkan
materi pelajaran kita pada pagi hari ini. Perlu Ibu jelaskan lagi Ananda semua bahwa metode perawatan perangkat keras itu ada dua Ananda semua. Yang pertama ada perawatan pasif, yaitu perawatan yang tidak disertai dengan perbaikan. Perawatan pasif hanya mengecek kondisi perangkat dan membersihkan perangkat keras komputer. Sedangkan perawatan aktif itu perawatan yang disertai dengan perbaikan. Jadi kita punya perangkat keras komputer di rumah, sering-seringlah kita melakukan perawatan sehingga terhindar dari kerusakan-kerusakan lainnya. Siap Ananda semua? Oke. Ya, Bu. Ya. Ananda semua untuk minggu depan ya, kita akan mempelajari tentang masalah instalasi software, yaitu perangkat lunak. Ya. Ananda semua untuk penilaian hari ini, Ibu ada, coba Ibu share dulu ya. Ya, jadi setelah pembelajaran ini, jangan lupa LKPD-nya disertakan dan kuis yang udah Ibu share di Edmodo tadi. Karena penilaian ini akan Ibu ambil, yaitu tentang rubrik penilaiannya itu ada penilaian perilaku, ada penilaian keterampilan, juga ada penilaian sikap dan karakter. Jadi Ananda semua setelah pembelajaran ini dikerjakan tugasnya dan Ibu akan melakukan penilaian. Ya? Oke. Ya. Setelah pembelajaran yang kita lakukan pada siang hari ini, ada baiknya kita refleksi atau hal-hal apa saja yang sudah kita dapatkan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, pada siang hari ini. Kira-kira di sini Ananda siapa yang bisa menyampaikan refleksi kita pada siang hari ini? Siapa? Cinta. Saya, Bu. Ya, silakan Cinta. Dengan mempelajari perawatan perangkat keras komputer, membuat kita lebih paham tentang tata cara merawat perangkat keras komputer dengan baik dan benar. Sudah, Bu. Ya, terima kasih ya kepada Ananda Sinta yang telah membacakan refleksi pada siang hari ini. Adapun setelah pembelajaran ini kita menjadi lebih tahu tentang tata cara merawat perangkat keras komputer. Ya. Ya. Ya, Ananda semua, mungkin sampai di sini pertemuan kita pada siang hari ini. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai detik ini kita masih diberi kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan untuk seterusnya kita juga diberi kesehatan, kesempatan, keberkahan untuk menjalani hari-hari. Amin. Ananda semua. Jadi sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini, baiknya kita membaca doa penutup. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat dimengerti oleh Ananda semua. Nah, untuk doa penutupnya Ibu minta kepada Iis ya untuk membacakan doa penutup pada siang hari ini. Kepada Ananda Iis, Ibu persilahkan. Baiklah teman-teman, agar belajar kita hari ini menjadi berkah, marilah kita berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya Iis atas doanya. Ya, Ibu mohon maaf ya Ananda semua seandainya ada salah ucap, salah kata, Ibu mohon maaf. Dan Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.